Saudara-saudariku, Bapak Ibu, orang-orang muda yang terkasih, salam sejahtera berkah dalam. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel. Apa kabar saudara-saudari? Semuanya sehat ya? Semua bahagia? Ya, saya berharap semuanya sehat. Doaku hari ini semuanya sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan. Oh ya, ini jangan lupa ini subscribe, like, and share ya. Bahkan nyalakanlah loncengnya biar tidak ketinggalan bila nanti ada video-video baru. Tema kali ini saya tampilkan tragedi Jumat Agung. Saya sebut tragedi karena peristiwa ini sungguh sangat mengenaskan. Ada begitu banyak peristiwa yang menyayat hati. Dan puncaknya di hari itu adalah peristiwa penyaliban di Golgota. Mungkin ada beberapa orang yang bersama-sama Yesus disalibkan di situ ya, tetapi di sini tentu saja yang seringkali menjadi fokus sebagaimana dalam Injil adalah 3 orang yang tersalib bersama dengan Yesus. Seperti apa kisahnya dan bagaimana nasib orang yang disalibkan di sebelah kiri Yesus? Bagaimana nasib orang yang disalibkan sebelah kanan Yesus? Siapakah nama orang ini? Jangan kemana-mana, ikuti video berikut ini, nanti akan ada jawabannya. Nah, di dalam Injil Lukas dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Nah, di sini ada suatu fakta bahwa bersama Yesus ya, ada juga 2 orang lain sekurang-kurangnya disalibkan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Tidak hanya Lukas yang menulis itu, tetapi juga dalam Injil Matius. Sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ya, ada bukti tempat penyalipannya yaitu Bukit Golgota atau tempat tengkorak. Yang bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Loh, sekarang baru diketahui bahwa yang disalibkan di kiri kanan itu sebelumnya mereka berprofesi sebagai seorang penyamun. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela demikian juga. Nah, disebutkan ini Injil Lukas ya, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ini bisa saja ditafsirkan ini sebagai semacam permintaan ya, atau permohonan ya, seorang penjahat yang di sini, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Itu kan bisa saja ditafsirkan memohon. Ya, tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa ini adalah sebuah ejekan karena apa? Ya, saksinya itu yang disalib di sebelahnya ini, ya, sesama penyamun tadi menegur dia, katanya, "Loh, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Nah, jadi si penyamun yang ada di sebelah kanan ini menegur, berarti kan kemungkinan ini berniat mengejek, bukan sebuah permohonan. Nah, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Oh, ini luar biasa loh penyamun yang di sebelah kanannya ini. Dia seorang penyamun ya, tetapi orang yang takut kepada Allah. Karena apa? Ya, sekarang kondisinya sudah terpuruk seperti ini. Loh,
Coba kita lihat, kita refleksikan ya, seorang penyamun takut kepada Allah. Nah, kita bagaimana? Kita penyamun bukan? Bukan kan? Nah, bukan. Tapi masalahnya, apakah kita takut kepada Allah? Oh, penyamun aja takut kepada Allah, kita bukan penyamun malah tidak takut kepada Allah. Ya, si penyamun tadi mengatakan, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Lu, hukuman ini layak, kita memang selayaknya dihukum. Bahkan dia kemudian mengakui loh, pantaslah kalau dia ini mendapatkan hukuman, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dia mengakui bahwa dulu perbuatannya itu enggak baik, perbuatannya itu dulu itu enggak benar, perbuatannya itu dulu jahat. Ya, sekarang kalau menerima hasil seperti ini yang setimpal, ya harusnya dimaklumi. Nah ini loh saudara-saudari, seorang penyamun saja sampai bisa merefleksikan seperti itu. Ya, seolah-olah dia menanam. Nah, sekarang dia menuai yang ditanamnya itu. Maka hati-hati kalau kita itu seringkali menanam terlalu banyak, ngerepoti orang. Ya, tidak sampai ke tingkat penyamun sih ya, tetapi menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, Tuhan kita memang bukan Tuhan pembalas ya, tetapi pada prinsipnya bisa jadi begini loh. Ya, kita menabur ya, pada akhirnya kita akan menuai. Kalau kita menabur buah-buah yang baik, pohon yang baik ya akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau kita menabur buah-buah yang biji-biji atau pohon yang jelek ya, karena pohon itu kita kenal dari buahnya. Ya, tadi disebutkan, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Loh, dia sampai menyadari loh bahwa Yesus itu tidak salah kok dihukum. Yesus itu tidak salah kok mendapatkan perlakuan seperti ini. Ya, kalau dia ya pantas, tetapi Yesus ini enggak pantas untuk mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Nah, kita lihat ya, ini sebuah refleksi yang luar biasa. Lalu apa yang selanjutnya kemudian dia sadari berikutnya? Dia berkata, Yesus ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, ini penyamun atau penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Ya, sebelumnya kita akan kembali sedikit ya kepada yang tadi di sebelah kirinya. Tadi ya kita lihat orang yang di sebelah kirinya itu dengan orang yang di sebelah kanan ini kan ya secara fisik kurang lebih jaraknya dengan Yesus yang tersalib sebagai penebus itu kan kurang lebih ya sama. Ya, tetapi kita akan melihat yang tersalib di sebelah kiri ini kurang tahukah apakah dia selamat atau tidak. Ya, tetapi ternyata dia orang yang hampir mati seperti itu ternyata tidak mau mengintrospeksi diri. Ya, tidak mau menyadari bahwa dirinya bersalah, dia tetap keras hati. Ya, bahkan ia menurut istilah orang Jawa itu memilih mati gendong dosa, ya, membawa serta dosa-dosanya dalam kematian. Padahal di sebelahnya itu ada Sang Juru Selamat, tetapi tawaran dari Sang Juru Selamat itu seolah-olah ditolak. Lah, kalau dia minta ampun di saat itu, ini kan kesempatan besar. Sebelahnya ada Juru Selamat kok tidak selamat. Wah, ini tragis, tragedi lagi. Ya, jadi orang yang disalib di sebelah kiri Yesus itu mengalami sebuah tragedi ganda. Ya, bukan sebuah, ya, mengalami tragedi ganda. Apa itu tragedi? Bahwa dirinya mati disalib dan menderita seperti itu. Tragedi berikutnya
bahwa kemungkinan dia tidak selamat karena dia menolak kasih Allah, tidak mau bertobat dan mempergunakan kesempatan itu. Nah, kembali sekarang kepada yang disalibkan di sebelah kanan Yesus itu, dia pandai menggunakan kesempatan dan menurut tradisi orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus ini bernama Dismas. Ya, dia menjadi simbol pertobatan yang menyadari keadaannya yang lemah, menyadari keadaannya yang tak berdaya, yang memerlukan kasih dan karunia dari yang ilahi, yang menyadari dirinya amat jahat, menyadari dirinya pantas dihukum dengan hukuman salib. Tetapi kemudian dia menyadari kesalahan itu dan memohon kepada Yesus. Dia menggunakan kesempatan yang hanya dalam hitungan menit itu sebelum mati untuk memohon kepada Yesus. Ya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apakah Yesus lalu mengatakan, ya nanti kalau kamu sudah bertobat, kamu ngakui enggak kesalahanmu? Enggak seperti itu. Yesus sama sekali tidak menanyai yang macam-macam. Langsung ini. Wow. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini saudara-saudari, itu artinya apa? Dia meskipun sebelumnya profesinya sebagai seorang penjahat, ya kan? Tetapi disebut Yesus hari ini bersama dengan Yesus, bersama-sama dengan aku. Loh, luar biasa loh, ini seorang penjahat tapi masuknya hari itu juga bersama dengan Yesus di dalam Firdaus. Wow, ini pengampunan yang Yesus berikan ini sangat luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita bisa merefleksikan yang disalib di sebelah kiri, sebelahnya ada juru selamat, tetapi kemungkinan dia tidak selamat karena dia tidak bertobat, tidak mau menerima sapaan Tuhan. Sementara yang di sebelah kanan Yesus, ya, yang namanya keselamatan itu sebenarnya kadang bersifat sangat sederhana. Mau menerima Yesus sebagai sang penyelamat, ya, pasti Yesus mau menerimanya. Hari ini engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dua orang yang tersalib di kiri kanan ini tragedi. Tetapi tadi saya menyebut tragedi dalam tanda kutip karena yang tersalib di tengah ini memang di satu sisi juga bisa disebut tragedi, tetapi di sisi lain salib yang di tengah ini salib yang berbeda dengan dua salib yang lain. Salib yang di tengah ini adalah salib keselamatan, ini adalah salib kemenangan, ini adalah salib penebusan, ini adalah salib dari kerahiman ilahi. Karena melalui salib inilah manusia beroleh keselamatan. Sehingga apa yang pernah dikatakan di dalam Injil Yohanes 3:16 itu secara nyata terpenuhi di dalam peristiwa ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, itulah peristiwa yang sepertinya tragedi, tetapi bagi orang yang percaya Yesus yang tersalib itu, dalam peristiwa itu ada penebusan. Banyak orang yang sulit memahami peristiwa ini, hanya yang dikaruniai saja bisa memahami ini. Dan nyatanya yang dikaruniai ada miliaran orang yang ternyata bisa menerima Yesus yang tersalib itu adalah juru selamat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, inilah tragedi Jumat Agung. Selamat merenungkan peristiwa yang sepertinya di mata manusia ini tragedi, tetapi disitulah Allah bertindak. Pada hari ini Tuhan telah bertindak.
Jangan lupa untuk membantu subscribe, like, dan share, serta nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video berikutnya.